Baik, kita akan langsung saja untuk bisa melanjutkan perbincangan dengan para narasumber. Kita akan menuju ke Pak Syarif. Pak Syarif, tadi setidaknya ada dua sorotan yang sudah disampaikan oleh Pak Joni. Yang pertama adalah apa urgensinya merevisi RPJMD karena memang masalah normalisasi ini kan sudah dilakukan semenjak masa kepengurusan gubernur yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah revisi ini merupakan akal-akalan dari gubernur Pak Anies Baswedan untuk menutupi kegagalan dari gubernur untuk mewujudkan janji kampanyenya. Ada komentar mengenai hal ini, Pak? Ya, yang pertama yang terkait dengan isu tentang normalisasi sungai, soal sungai itu sebetulnya bagian saja. Saya tidak ingin menyebut besar atau kecil, tapi bagian dari besaran isu yang dibentuk dalam RPJMD ya. Bisa dikatakan hari ini dan dari kemarin dinyatakan tegas bahwa tidak ada sedikit pun penghapusan normalisasi sungai. Pak Joni mungkin ya dengan teman-teman PSI yang pernah melontarkan itu clearance dulu lah ya, itu tidak ada. Di bab 4 itu disebut tetap ada normalisasi, ada paket 1, paket 2, paket 3 ya. Itu disebut dan tahun 2019 dikerjakan dan tahun 2020 karena ada pandemi maka tidak ada pengerjaan itu. Tetapi untuk belanja tanahnya tetap jalan. Saya catat itu ada sekitar 350 miliar untuk pengadaan tanah. Dan tahun 2021 hampir mendekati 1 triliun untuk pengadaan tanahnya. Jadi ada paket 1. Jadi tidak benar dikatakan bahwa ada penghapusan normalisasi. Nah, kedua tentang urgensi revisi RPJMD dikatakan misalnya untuk menutupi kegagalan, ya tidak juga, menurut saya tidak juga. Karena apa? Ada alasan yang kuat yang mendasari perubahan RPJMD itu. Apa alasan yang paling penting adalah bahwa ini disebut sebagai bencana non alam, ada dasarnya, harus direvisi. Proyeksi ke depan itu kan sudah tidak sama lagi ketika sebelum terjadi pandemi COVID ini. Contoh yang paling sederhana bisa saya sebut, di dalam proyeksi APBD kita tahun 2021 harusnya mendekati angka 105 triliun. 105 triliun. Apakah bisa dicapai? Kan enggak. Nah, kalau tidak dilakukan revisi, nanti di kemudian hari ketika laporan akhir masa jabatan di tahun 2022 dikatakan gubernur gagal. Kan sebaiknya sebelum itu dinilai kan harus diperbaiki dulu tolak ukurnya. Baik. Nah, jadi tolak ukurnya harus disesuaikan dulu dengan kenyataan yang ada. Baik. Akibat pandemi. Baik. Dan kedua, penting banget ini bahwa ada penyesuaian dengan RPJMN. Jadi harus ada kaitan dengan dukungan dengan pemerintahan pusat, misalnya soal proyek strategis nasional itu coba dipercepat di tahun 2021. Itu yang tergambar dalam revisi RPJMD kali ini. Baik. Mbak Viola. Baik, Pak Joni mungkin bisa langsung ditanggapi karena seperti yang dikatakan Pak Syarif tidak dihilangkan kok normalisasinya, dan mengenai revisi ini juga ada unsur penyesuaian dengan realita yang ada dan juga bagaimana strategi dari pusat. Silakan Pak Joni. Ya, kita melihatnya sebenarnya. Tadi kan Pak, saya kembalikan dulu kepada Pak Syarif di awal bahwa ini ada kejadian yang sangat luar biasa non alamiah. Tetapi kan kita melihat kalau dibaca misalnya di 342 ya Undang-Undang Nomor 86 itu di ayat 2-nya kan mengatakan untuk apa sih kita lagi melakukan yang namanya revisi RPJMD jika waktunya sudah kurang dari 3 tahun. Apa yang mampu kita lakukan? Karena dasar pengataan kami demikian adalah di awal-awal memang Pak Gubernur ini kan tidak punya suatu rencana yang memang betul-betul firm tentang penanganan banjir, khususnya dalam hal sumber banjir itu misalnya melalui sungai. Sehingga ketika itu dilontarkanlah yang namanya naturalisasi. Tapi naturalisasinya juga tidak jalan, karena pembelian lahan dan sebagainya. Di era yang kemarin-kemarin, gubernur yang kemarin itu, ya tanpa apapun mereka sudah langsung bisa melakukan normalisasi. Karena apa? Karena memang sekarang ini kan bicara soal katanya, oke lah masih dibuat normalisasi, naturalisasi, ya hanya di penguatannya hanya di narasi. Tapi ketika implementasinya tidak bisa. Baik. Kenapa? Ketika berbicara misalnya naturalisasi,
kan sekitar bantaran sungai itu kan perlu ditata sedemikian rupa. Nah kalau gubernurnya tidak berani melakukan penataan situ dengan gaya populisnya, ya hanya bicara naturalisasi. Makanya sekarang yang kita persoalkan adalah, oke lah naturalisasi, tapi harus ada dong progres, ada kemajuan ya tentang persoalan banjir kita di Jakarta ini dibandingkan yang kemarin-kemarin. Kalau dia masih biasa bisa terus seperti itu, kan ini merepotkan bahkan lebih parah. Itu yang sebenarnya menjadi gugatan kita, ya. Tapi juga untuk menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Sarip tadi itu, bahwa memang ada beberapa juga yang penting-penting. Ini kan janji politik ketika kampanye dituangkan dalam RPJMD. Ketika melakukan perubahan, ada diam-diam beberapa pos juga dihilangkan. Itu membuat fraksi PD Perjuangan mengatakan, udahlah begini, kita menolak, tapi kita beri kesempatan kepada Pemprov untuk konsultasi di Kemendagri. Supaya memang begitu tahapan. Baik. Terima kasih. Pak Syarif langsung saja mungkin diberikan tanggapan. Baik. Saya fokus dalam kenapa perubahan RPJMD. Mbak Viola dan Pak Joni dan Pak Agus di daerah lain sudah dilakukan. Saya mencatat Jawa Tengah sudah selesai ketok palu perubahan RPJMD. Jawa Timur sedang proses, Banten sedang proses dan beberapa provinsi lain. Jadi Jakarta sebetulnya tertinggal 2 bulan 3 bulan. Artinya apa? Alasan perubahan RPJMD itu ada payung hukumnya. Soal apakah ada menghindar dari janji atau akal-akalan, itu penilaian politis menurut saya kita hormati, kita hargai pendapat Pak Joni. Tetapi perubahan RPJMD, revisi Perda RPJMD punya reasoning yang kuat. Saya kira itu. Kedua, soal perdebatan naturalisasi, perdebatan normalisasi, saya ingin mengatakan bahwa ini dinyatakan juga oleh Pak Gubernur bahwa kita tidak ingin terjadi dikotomi mana naturalisasi, mana yang normalisasi. Yang paling penting adalah outputnya, hasilnya. Betul. Hasilnya adalah tahun 2021 juga tahun 2020 3 indikator banjir Jakarta tertangani. Pertama, durasinya rendah, di bawah 6 jam. Kedua, cakupan dampaknya berkurang. Ketiga adalah dampaknya. Saya kira kita patut bersyukur ya, tahun 2020 dan 2021 awal tahun ini banjir tidak separah seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu. Baik, mungkin penutup dari Mas Agus dengan keterbatasan waktu kita, closing statement mungkin dari Pak Mas Agus agar tidak terjadi perdebatan terus-menerus di kalangan legislator mengenai hal ini. Udah, yang penting kan sekarang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dampak banjir DKI Jakarta. Itu saja. Kita nggak usah perdebatkan nama lah ya. Ayo kita sama-sama membereskan. Ini kan sungai. Tadi saya katakan sungai harus lebar, bersih, dalam, sehingga bisa menampung air lebih banyak. Dan daerah aliran sungai harus bebas dari bangunan-bangunan supaya kalau terjadi apa-apa mudah melakukan penanganannya. Itu saja. Baik. Mas Agus terima kasih, Pak Joni juga terima kasih, Pak Syarif terima kasih, para narasumber sudah menyelesaikan waktunya tentunya untuk berbincang-bincang mengenai hal ini kepada kami. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di malam hari ini. Sesaat lagi Windy Wellingtonia akan menemani Anda dalam kabar utama. Kami kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat, jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.